Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Ros dan Bu Berta selaku guru penguji ujian praktik agama Kristen kelas 12. Perkenalkan, nama saya Miki Alexandro Wijaya dari kelas 12 BDP 2. Hari ini saya akan sharing atau khotbah mengenai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelum saya sharing, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Sebab yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasihnya Engkau ya Tuhan yang selalu ada ya Tuhan dalam hidup Mikel sampai hari ini ya Tuhan, dan hidup teman-teman, orang-orang terdekat, orang-orang yang Mikel kenal sampai hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan karena akhirnya ya Tuhan kami kelas 12 ya Tuhan bisa melaksanakan ujian praktik ya Tuhan. Walaupun ujian praktik secara online ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan melalui ujian ini ya Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, pribadi yang lebih percaya diri lagi ya Tuhan, pribadi yang semakin luar biasa lagi ya Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, sementara anakmu ini akan sharing ya Tuhan mengenai pemeliharaannya Engkau ya Tuhan dalam hidup anakmu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biar apa yang Mikel sharingkan hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat ya Tuhan buat banyak orang ya Tuhan, bisa menjadi berkat ya Tuhan, terutama buat Mikel dan keluarga Mikel ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang pakai lidah bibir anakmu ini ya Tuhan. Hai, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Apa kabar? Udah lama kita nggak berjumpa, Bu Ros dan Bu Berta. Anakmu ini semakin tampan ya, Bu. Oke, nah langsung aja kita bahas tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu pada kalian yang nonton video ini, pernah nggak sih kita mengalami suatu masalah dalam hidup? Pastinya pernah dong. Terus pernah nggak sih kita khawatir akan masalah yang kita alami? Pastinya pernah dong. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada harapan dalam hidup kita? Dan kepada siapa kita berharap dalam hidup ini? Pertanyaannya itu. Nah, oke. Jawabannya ada harapan, tapi kita nggak bisa berharap kepada siapa-siapa di dunia ini kecuali Tuhan kita. Betul ya teman-teman? Ya. Kalau misalnya kita berharap sama dunia ini, terlalu berharap, kita akan selalu merasakan yang namanya kecewa dan frustasi. Betul ya teman-teman ya. That's why kita nggak bisa berharap dengan dunia ini kecuali sama Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, langsung aja nggak pakai lama, kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perikop ini menceritakan tentang angin ribut yang diredakan. Kenapa angin ribut yang diredakan? Nah, intinya tuh kita langsung lompat aja ya ke ayat 38. Di ayat 38 muridnya Tuhan Yesus tuh bilang gini. Ini kan jadi sedang angin ribut gitu ya, ceritanya di perahu, angin ribut kenceng banget, mungkin nggak pernah dialamin orang-orang biasa gitu ya, cuma di Alkitab doang. Pokoknya angin ributnya kenceng banget dah, sampai nelayan-nelayan atau murid-murid Tuhan tuh takut yang di dalam perahu. Terus sampai ada yang bilang gini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Padahal Tuhan lagi tidur loh, padahal mereka bareng Tuhan ya, bareng Tuhan Yesus. Mungkin kalau sekarang kita bisa bareng Tuhan Yesus ya, tapi gue yakin Tuhan ada di sini. Cuma maksudnya kita bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, kayak orang-orang yang ada di Alkitab ini, kayak murid-muridnya Tuhan. Itu mungkin, wah kayak gue hidupnya tenang banget ya. Apalagi murid-muridnya Tuhan Yesus tuh udah sering banget melihat Tuhan buat mukjizat. Contohnya ngubah air jadi anggur, terus nyembuhin orang sakit, nyembuhin orang buta jadi bisa melihat. Coba siapa di dunia ini yang bisa nyembuhin orang buta tanpa operasi? Cuma dibilang melihat, langsung bisa melihat. Siapa yang bisa? Nggak ada, itu cuma Tuhan kita yang luar biasa. Betul ya? Nah, kenapa sih gue highlight itu? Karena murid-muridnya Tuhan Yesus kan padahal sama Tuhan Yesus ya. Terus ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan tuh langsung bilang kepada angin yang ribut itu, diam dan tenanglah. Langsung tenang. Pada bingung dong. Lah, kenapa? Siapakah orang ini sampai bisa nyuruh angin buat tenang, danau buat tenang? Siapa? Terus Tuhan bilang kayak gini sama murid-muridnya yang ada di perahu itu bareng dia. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Aku ada di situ loh. Seringkali sama aja kayak hidup kita. Kita coba saya ibaratkan seperti hidup kita. Mungkin kita sering ke gereja, mungkin kita
sering ibadah, mungkin kita sering baca Alkitab, tapi apakah kita percaya sama dia 100%? Kita tahu nih kita sering ditolong sama Tuhan, tapi kita nggak sungguh-sungguh yakin sama dia. Setuju nggak? Ya, betul ya. Padahal udah terlalu banyak mukjizat-mukjizat yang dia tunjukin dalam hidup kita. Betul nggak? Betul ya. Pasti kalian pernah ngalamin yang namanya pertolongan dari Tuhan. Gue percaya itu. Nah, sama kayak gue kasih satu contoh lagi, sama kayak ini, bangsa Israel yang ditolong keluar dari perbudakan Mesir sama Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel udah ditolong nih sama Tuhan buat keluar dari perbudakan Mesir ya. Tapi kalian tahu nggak sih bangsa Israel tuh setelah keluar dari Mesir, mereka bukannya makin percaya sama Tuhan, padahal ditolong, tapi mereka bersungut-sungut. Dan bahkan mereka pengen balik lagi ke perbudakan Mesir. Kenapa bisa begitu? Karena mereka seringkali menanti berkatnya aja. Sama kayak kita di hidup kita senang nih kalau nerima berkat nih, kita senang nih kalau kita dapat sesuatu, kita bahagia, tapi kita nggak lihat Tuhan sebagai pemberi berkatnya gitu. Kenapa bisa begitu? Ya namanya juga hidup ya. Seringkali kita nggak percaya sama Tuhan. Gue pun seringkali masih kadang ini beneran, kayak Tuhan nggak ada deh. Gue seringkali masih kayak gitu. Tapi gue berharap melalui apa yang gue sharing hari ini bisa menjadi berkat buat kalian dan membuat kalian makin percaya sama Tuhan. Nah, oke, langsung aja gue pengen share kesaksian gue tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup gue. Jadi intinya tahun lalu, tepatnya di ulang tahun saya 22 Februari, orang tua saya kecelakaan berdua, mama dan papa kecelakaan motor, cukup berat ya, sehingga papa harus dioperasi di bagian tengkorak kepala. Itu harus dioperasi dan menghabiskan cukup banyak biaya. Oke, singkat cerita, papa ke rumah sakit pertama. Papa dinyatakan bisa geger otak kalau nggak segera dioperasi. Oke, setelah itu keluarga berunding, akhirnya papa dipindahkan ke rumah sakit Siloam. Tapi sampai di rumah sakit Siloam, karena kita nggak punya biaya, kita nggak punya asuransi pada waktu itu, kita masih harus memikirkan biaya pada saat sampai di sana. Kalau misalnya mau ditindak operasi saat itu juga kita harus bayar sebesar 80 juta. Tapi kita nggak punya uang sebanyak itu. Akhirnya ada saudara yang minjamin, tapi bukan buat operasinya, melainkan buat deposit 10 juta buat masuk ke kamarnya aja, belum dioperasi. Tapi kita mikir, kalau misalnya di Siloam, biaya dari mana? Rumah sakit buat operasi 80 juta, belum perawatan sehari-harinya. Itu bisa jual mobil, mungkin bisa jual rumah. Tapi untungnya pada saat itu berkat pertolongan Tuhan, ada saudara yang ternyata saudara jauh kita itu kerja di satu rumah sakit di Tangerang, namanya Rumah Sakit Awal Bros, tapi sekarang namanya udah ganti. Jadi saudara saya bilang, datang ke sini aja, nanti saya bisa bantu buat jamin. Jadi kan kita nggak ada uang saat itu juga kan, tapi beruntungnya saudara saya kerja di situ sebagai suster, jadi kami bisa dijamin dulu dan papa bisa masuk ke rumah sakit dan bisa dioperasi. Gak berhenti sampai di situ, berkat Tuhan ada lagi. Jadi singkat cerita, cici saya itu menggalang dana di kitabisa.com. Beberapa jam setelah kami galang dana, beberapa hari, puji Tuhan banyak orang baik di luar sana yang bisa bantu kami untuk biaya pengobatan papa. Dan saya pikir pada waktu itu, pada waktu saya tahu papa dan mama kecelakaan, saya langsung berdoa. Saya ajak cici dan adik saya yang masih kecil untuk berdoa. Saya peluk mereka. Tuhan, apapun yang terjadi ya Tuhan pada papi dan mami, aku percaya Tuhan itu merupakan rencana yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Gak ada jalan
nggak mungkin ya Tuhan kalau Engkau memberikan kami jalan yang membuat kami kesulitan atau membuat kami tidak bisa keluar dari jalan tersebut. Kurang lebih doanya kayak gitu. Saya udah lupa karena udah setahun lalu, tepatnya setahun 9 hari yang lalu. Ya itu menjadi pengalaman sih. Dan saya yakin kalau bukan karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, nggak mungkin itu semua bisa terjadi. Sampai banyak banget gitu orang-orang yang bantu kami dari gereja, teman-teman dekat. Pokoknya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya udah nggak tahu harus gimana. Saya udah nggak tahu gimana caranya bayar rumah sakit. Mungkin saya harus banting tulang buat cari pinjaman sana sini, ngutang sana sini. Tapi berkat pertolongan Tuhan saya sangat bersyukur saya dibantu oleh Tuhan pada saat itu. Dan juga orang-orang yang baik di luar sana, saya terima kasih banget. Nah, intinya seperti itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, percaya nggak percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Mungkin ketika kita punya masalah nggak akan langsung dijawab sama Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita melalui setiap proses yang Dia kasih. Tapi percaya teman-teman, ketika Tuhan udah berjanji buat pegang hidup kita, Dia akan pegang hidup kita selamanya. Maka dari itu, dari sharing ini saya berharap teman-teman bisa menjadi lebih percaya sama Tuhan dan bisa yakin kalau Dia itu satu-satunya pilot dalam hidup kita. Oke? Nah, sekian dari sharing saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kiranya biar kita semua bisa terberkati melalui firman ini. Mari kita menyanyikan satu buah pujian. Oke, sebelum saya tutup sharing pada hari ini, mari kita nyanyikan satu buah pujian yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Jangan berputus asa, tetapi selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus
asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya sebab yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Michael udah sharing ya Tuhan sedikit pengalaman yang Michael pernah alami ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup Michael ya Tuhan. Ya Tuhan, biar ketika orang-orang di luar sana ya Tuhan mendengar sharing Michael hari ini ya Tuhan, mereka nggak menyerah ya Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan, tapi mereka mau ya Tuhan mengandalkan Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya pilot ya Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap orang di luar sana ya Tuhan yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Kira Tuhan, sekian sharing dari Michael ya Tuhan. Ya Tuhan, biar apa yang Michael sharingkan hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup Michael. Kau juga yang serta ya Tuhan, anak kelas 12 ya Tuhan yang sebentar lagi lulus ya Tuhan. Masa sekolahnya berakhir ya Tuhan. Kau yang terus pelihara hidup kami ya Tuhan. Kau yang terus pelihara apa yang setiap kami lakukan ya Tuhan. Kau juga yang berkati ya Tuhan guru-guru di 42 ya Tuhan, teman-teman adik kelas kami ya Tuhan yang masih melanjutkan sekolahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang selalu berikan pengharapan terbaik ya Tuhan buat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Michael telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bu Ros dan Bu Berta. Sekian sharing dari saya tentang pemeliharaan Tuhan. Kiranya biar Bu Berta dan Bu Ros semoga bisa terberkati. Tuhan berkati. God bless. Bye.